Halo assalamualaikum semua, melanjutkan video sebelumnya, menurut saya episode kali ini adalah salah satu episode yang epik, bagaimana menurut kalian silahkan komen, yuk langsung aja ke ceritanya, sebelum itu bantu subscribe, like dan komennya dulu. Oke langsung ke ceritanya. Itu benar itu adalah kabut darah, persis seperti bau darah yang memuakkan ketika dia memasuki hutan sebelumnya. Jeritan sengit menggema, jelas orang lain menderita. Segera setelah itu, tangisan alarm yang dilakukan Tang San agak akrab dengan bergema dari dalam kabut darah. Meskipun dia tidak mendengar suara ini selama bertahun-tahun sekarang, Tang San masih langsung mengenali pemiliknya, Hu Liena. Benarkah itu dia? Apa yang dia lakukan di sini? Kabut darah merah ini adalah sesuatu yang mirip dengan domain dan Tang San secara alami tidak akan mengganggu dengan terburu-buru. Aura pembantaian yang tebal agak mirip dengan Death God domainnya, tetapi bahkan lebih jahat dan bau darah itu sendiri sangat korosif dan semua tanaman di dekat tepi kabut darah sedang terkorosi dengan keras. Dengan dengusan dingin, lingkaran cahaya biru menyebar dari Tang San. Blue Silver Emperor-nya diluncurkan. Pada saat yang sama, ia juga merilis Blue Silver Domain-nya. Sebagai penguasa tanaman, bagaimana Tang San bisa berdiri diam dan menyaksikan begitu banyak tanaman menderita? Cahaya biru menyebar dengan cepat, tidak hanya menutupi seluruh kisaran kabut darah, tetapi juga menyelimuti semua hutan yang dilaluinya sebelumnya. Vitalitas yang melonjak muncul hampir secara instan dan didorong oleh aura kaisar perak biru, hutan besar melakukan serangan balik. Semua tanaman mulai tumbuh dengan gila-gilaan, racun korosif kabut darah dan vitalitas tanaman yang tumbuh bersama. Setiap tanaman memancarkan cahaya biru keemasan pada saat yang sama ketika mereka tumbuh, menghalangi invasi cahaya berdarah itu. Sementara itu, vitalitas yang melonjak mulai bertabrakan dengan aura berdarah, terus-menerus menyaring racun berbahaya. Cincin cahaya biru yang diisi dengan nafas kehidupan mulai menyebar melalui hutan dan dengan dukungan Blue Silver Domain dari Tang San, tanaman ini mengeluarkan aura vitalitas yang sangat besar. Kehidupan dan kematian adalah dua jenis ekstrim untuk memulai dan ledakan kehidupan yang tiba-tiba secara alami memengaruhi bahwa darah mewarnai energi kematian. Segera, pemandangan di depan Tang San mulai tumbuh jelas. Meskipun cahaya berdarah itu masih ada, kabut yang menghalangi pandangannya mulai berangsur-angsur memudar. Beberapa ratus meter di depannya di hutan, sekarang masih ada tiga siluet yang terus bertabrakan, saling serang. Di sudut tergeletak satu mayat yang hancur. Anehnya, mayat itu terus mengeluarkan kabut darah, seolah-olah darahnya menguap. Salah satu dari tiga pertempuran itu adalah Hu Liena. Saat ini, 6 cincin rohnya terus berkedip dan setiap kali rubah besar di belakangnya diayunkan, itu menimbulkan energi yang melonjak. Dia memancarkan cincin cahaya putih, membungkusnya dan pria tua lainnya, menghalangi invasi cahaya berdarah. Tapi terus-menerus menyerang mereka adalah siluet merah. Ketika dia melihat itu, Tang San tidak bisa tidak terkejut, berteriak dalam hati. Jadi itu dia, jubah berwarna darah, jubah berleher tinggi, fitur pucat. Tang San mengenal orang ini. Itu mengejutkan penguasa kota pembantaian yang dia dan Hu Liena temui saat itu, Raja Pembantaian. Dibandingkan dengan saat itu, Slaughter Kung telah mengalami perubahan yang sangat besar. Kulit pucatnya menunjukkan garis darah yang sangat samar dan di dahinya ada tanda ajaib berbentuk pedang. Di belakangnya sepasang sayap merah darah besar tersebar, mengintegrasikan serangan dan pertahanan, karena mereka dapat digunakan untuk menyerang, tetapi juga berfungsi sebagai dua perisai besar. Dia sangat cepat dan Hu Liena dan pria tua lainnya yang dipaksa masuk ke cahaya yang berkedip-kedip itu sudah dalam bahaya. Orang tua yang bertarung bersama Hu Liena memiliki 8 cincin roh penuh dan konfigurasinya cukup bagus. Tapi Raja Pembantaian tidak menunjukkan cincin roh tunggal. Namun meski begitu, Hu Liena dan pria tua itu nyaris tidak bisa membela. Sepertinya mereka tidak bisa bertahan. Kamu akhirnya datang. Saya sudah menunggu lama. Untuk menunggumu, aku sudah membiarkan mereka hidup selama ini.
Suara Slaughter King tidak memiliki jejak kemanusiaan, hanya sedingin es yang tak ada habisnya dan kejahatan. Siluet merah darah melintas dan lelaki tua 8 cincin itu menjerit, seluruh tubuhnya nampak tinta dengan warna darah dan kemudian meledak dengan suara keras, berakhir sama seperti semua mayat yang dilihat Tang San sebelumnya. Darah di dalam tubuhnya mengalir keluar, terus-menerus menyatu dengan cahaya berdarah yang disembelih oleh Raja Pembunuh. Tetapi ketika dia pindah lampu merah hanya bisa menekan domain Dead God Huliena untuk mencapai pria tua 8 cincin itu dan tidak bisa membahayakan Huliena. Tang San. Ketika Huliena melihat Tang San muncul, entah kenapa, hatinya santai. Meskipun cahaya berdarah yang aneh itu tidak bisa membunuhnya, salah satu sayap Slaughter King mengepak, menghancurkannya untuk menabrak 2 pohon besar. Ketika warna darah turun sekali lagi, tubuh Huliena sudah hilang, seutas kaisar perak biru memutar pinggangnya dan membawanya ke Tang San. Jika bisa dikatakan bahwa Tang San masih memiliki pendapat yang baik tentang siapapun di Spirit Hall, maka itu mungkin Huliena. Tang San selalu ingat bagaimana mereka berkolaborasi untuk melewati jalan neraka saat itu dan bahkan ketika Xiao Wu disergap di hutan besar Stardow kemudian, Huliena tidak menentangnya. Menangkap bahu Huliena dengan tangan kirinya, keterampilan surgawi misterius mellow dan kaya dimasukkan ke dalam tubuhnya. Huliena bersendawa, memuntahkan seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat pasi, tetapi dia masih bisa bernafas. Apa yang terjadi di sini? Tang San bertanya dengan suara rendah. Huliena bersandar di bahu Tang San, terengah-engah. Aku juga tidak tahu. Monster ini tiba-tiba muncul, menyerang saya dan orang-orang saya. Cahaya berdarahnya aneh. Di dalam jangkauannya, selain aku yang memiliki domain Dead God, yang lain tidak bisa menggunakan kemampuan roh. Dari lebih dari 20 orang yang saya bawa, ada 5 kekuatan di tingkat Spirit Douluo dan sisanya adalah bijak roh. Tapi, melemah dalam cahaya berdarahnya yang aneh, dia terus-menerus membunuh mereka. Orang aneh ini terlalu menakutkan. Dia berkata dia datang untuk menemukan kami untuk membalas dendam. Mendengarkannya, Tang San akhirnya mengerti dari mana jejak penargetan mental itu berasal. Bukan Huliena, melainkan Raja Pembantaian ini. Balas dendam. Kalian 2 makhluk rendahan menghancurkan Slaughter City, bahkan jika mayatmu dipotong menjadi 10.000 potong, itu tidak akan menebus kerugian Slaughter City. Katakan padaku, siapa di antara Anda yang menaruh racun di sungai darah besar? Hanya racun apa? Keluarkan penawarnya dan aku akan memberimu kematian cepat. Raja Pembantaian berjalan selangkah demi selangkah menuju Tang San dan Huliena. Dia berjalan sangat lambat, tetapi dengan setiap langkah ke depan dia membawa tekanan besar, membuatnya sulit bernapas. Menghadapi Raja Pembantaian, ekspresi Tang San seperti biasa. Ketika dia melewati uji coba pertama, dalam cahaya seagot, tekanan yang dihadapinya 10 kali, 100 kali lebih besar dari ini, tetapi dia masih berhasil lulus. Tidak perlu menyebutkan situasi ini. Tang San dengan tenang bertanya kembali. Kota Pembantaian dihancurkan. Mata merah darah dingin es dari Slaughter King dipenuhi dengan kebencian. Itu kamu yang menghancurkan kota pembantaianku. Membuat orang-orangku mati secara menyedihkan akibat serangan dari sungai darah yang besar itu. Itu kamu, kan? Itu kamu. Tang San tersenyum. Jika hancur maka bagus. Saya tidak menyia-nyiakan ramuan abadi untuk apa-apa. Itu benar, aku peracun, akulah yang meracuni sungai darah. Sebenarnya, itu tidak dihitung sebagai racun. Itu adalah Snow-Colored Swan Kiss, itu hanya memiliki satu hasil, untuk menimbulkan kegembiraan. Bloody Mary di Slaughter City mengandung racun lambat yang bisa membuat orang tumbuh lebih kuat melalui pembantaian dan juga bisa mengubah pikiran dan tubuh mereka secara tak terlihat. Karena itu, saya menambahkan ramuan abadi ke sungai darah itu, membuat racun yang bekerja lambat itu menunjukkan efeknya 1000 kali lebih cepat. Sepertinya perkiraan medisku benar sekali, aku merasa terhormat bisa menjadi penghancur Slaughter City. Penawarnya, Slaughter King sudah hampir tidak dapat menahan, tetapi untuk mendapatkan penawarnya, dia masih berhasil menahan dorongannya dan tidak menyerang Tang San.
Katakan padaku gejalanya dulu. Tang San bertanya dengan tenang. The Slaughter King meraung dengan tidak sabar. Aku sangat panas, darah penting di dalam diriku terus menguap, tidak peduli berapa banyak darah yang aku minum, aku tidak bisa menghentikannya. Tapi saya juga menjadi lebih kuat, tubuh saya sepertinya berubah. Tapi, saya tidak bisa mengendalikannya. Penangkal, beri aku penawarnya. Penangkal, tidak ada penawar racun. Penangkal racun apa yang dimiliki ramuan abadi yang bermanfaat? Sangat disayangkan, mengapa Anda tidak binasa bersama dengan dunia bejat Anda itu? Kerajaan yang merosot seperti kota pembantaian seharusnya tidak pernah ada di dunia ini. Menghancurkannya adalah membagikan keadilan atas nama surga. Sempurna Anda di sini hari ini juga, maka mari kita selesaikan. Begitu saya telah menghapus Anda dari dunia ini juga, dunia yang merosot juga akan benar-benar menghilang. Aku akan membunuhmu. Bahkan seandainya Raja Penyembelih menjadi idiot, dia sekarang masih akan mengerti bahwa Tang San sedang bermain dengannya. Cahaya berdarah tiba-tiba berkembang dan dengan cepat dia sudah tiba di depan Tang San. Dua kuku panjang berwarna merah darah menusuk dada Tang San seperti cakar. Pada saat yang sama, cahaya berdarah lebatnya juga naik, bergegas menuju Tang San. Cepat dan gunakan domain Dead God, kalau tidak kamu tidak bisa menggunakan kemampuan, kamu akan terbunuh seketika. Cepat dan gunakan domain Dead God, kalau tidak kamu tidak bisa menggunakan kemampuan, kamu akan terbunuh seketika. Huliena berbicara dengan cemas, melakukan yang terbaik untuk memulai domain Dead God untuk melindunginya dan Tang San. Tetapi pada saat ini, Tang San membuangnya, mengirimnya terbang beberapa puluh meter jauhnya. Cahaya biru yang intens tiba-tiba meledak dari Tang San. Pada saat itu, tubuhnya seperti bola cahaya biru. Selanjutnya, cahaya biru tirani langsung mekar dan Tang San berubah menjadi biru keemasan. Blue Silver Avatar diluncurkan dan pada saat bersamaan kemampuan berevolusi Blue Silver Domain, Boundless Nature juga diluncurkan. Cahaya berdarah yang kuat yang dirilis Raja Penyembelihan tidak hanya bisa dihentikan oleh Dead God Domain, tetapi juga membutuhkan kemampuan domain untuk melawan, karena cahaya berdarah itu sendiri pada awalnya merupakan semacam kemampuan domain. Dan dengan mengamati pertempuran sebelumnya antara dia dan Huliena sebelumnya, Tang San memahami bahwa meskipun domain Dead God dapat menjamin Huliena dapat menggunakan kemampuan roh, sangat jelas, cahaya putih yang dikeluarkan oleh Dead God Domain tidak dapat sepenuhnya memblokir merah Raja Pembantaian, cahaya. Itu adalah penindasan di domain. Dengan kata lain, domain Raja Penyembelihan memiliki asal-usul yang sama dengan domain Dead God, tetapi berada di atas domain Dead God dan karenanya menahannya. Hanya karena ini, Tang San tidak menggunakan domain Dead God dan memilih Blue Silver Domain-nya. Ini adalah hutan, medan perang terbaik untuk Blue Silver Domain. Dunia di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi biru keemasan. Huliena dengan cermat mengikuti Tang San dengan matanya dan ketika dia melihat 8 cincin roh memanjang dari Tang San, dia menjadi benar-benar tidak bernyawa. Mereka belum bertemu dalam waktu hampir 5 tahun, dia benar-benar menjadi sangat kuat. 8 cincin roh, kekuatan level Spirit Douluo. 400.000 tahun cincin roh. Apakah ini benar-benar level yang bisa dicapai manusia? Keadaan Tang San saat ini sudah jauh melampaui pemahaman Huliena. Saat lampu merah dan biru itu mulai bertabrakan dengan keras di udara, bertarung untuk mengendalikan ruang kosong, gerakan Slaughter King menjadi lebih lambat ketika menyerang Tang San dan Tang San bergoyang dengan tubuh bagian atasnya, lalu seluruh tubuh melepaskan kabut biru. Menghadapi serangan lawan, Tang San tidak menghindar. Atau Anda mungkin berkata, dia pada dasarnya tidak berpikir untuk menghindar. Memegang seagot trident secara horizontal, dia langsung memblokir serangan Slaughter King. Suara ledakan keras bergema. The seagot trident tiba-tiba mengeluarkan suara dering dan Slaughter King menarik kembali seolah tersengat listrik, mata merah darahnya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Kekuatan mengejutkan yang kuat membuat kedua tangannya bergetar. Tang San sama terkejutnya, dia bisa merasakan kejutan yang ditransmisikan dari Trisula.
Sejak mendapatkan alat surgawi ini adalah pertama kalinya seseorang menyebabkan getaran di Seagot Trident dengan serangan frontal. Kekuatan seperti itu. Tampaknya kekuatan Slaughter King ini tidak kurang dari Seadragon Douluo. Hanya saja, kenapa dia tidak menunjukkan cincin roh? Slaughter King meraung dengan enggan, mengangkat kedua tangan di kedua sisi, satu cincin darah merah darah demi satu berdesir keluar dari dalam dirinya, cahaya berdarah yang kuat tidak hanya diisi dengan aura korosi, tetapi juga memiliki fluktuasi energi khusus. Seketika suara ledakan terkompresi terus-menerus meletus dari tempat Blue Silver Domain dan lampu merah bersentuhan. Ekspresi Tang San berubah. Meskipun ini adalah hutan, dengan efek pendukung yang sangat besar pada Blue Silver Domain-nya, dia terkejut menemukan bahwa domainnya sebenarnya tidak dapat menahannya. The Slaughter King tertawa terbahak-bahak. Bagaimana rasanya domain pembantaianku? Dibandingkan dengan Dead God Domain yang Anda dapatkan, Slaughter Domain saya adalah domain terkuat di Slaughter City dan itu juga merupakan versi pengurangan dari efek larangan kemampuan di Slaughter City. Apakah Anda pikir domain atribut pabrik Anda dapat menolak? Domain pembantaian. Itu domain paling kuat di dunia. Atribut larangan kemampuan ditetapkan secara absolut. Anda lebih baik menggunakan Dead God Domain Anda, jika tidak kemampuan cincin roh Anda akan sama sekali tidak berguna. Tang San diam-diam khawatir. Itu benar-benar seperti yang dikatakan Raja Pembantaian, meskipun dia masih belum melakukan kontak dengan cahaya berdarah itu, tubuhnya sudah mulai terpisah dari keadaan avatar roh. Blue Silver Domain pada awalnya bisa mengatur untuk bersaing dengan lawan, tetapi tanpa dukungan dari avatar roh itu tidak dapat mempertahankan alam tanpa batas dan segera dipaksa mundur selangkah demi selangkah, kekuatan penekan tangguh datang langsung. Tapi tepat pada saat ini, sebelum tawa Raja Slaughter yang bangga berakhir, Tang San tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Slaughter King bereaksi sangat cepat, berbalik secara praktis tanpa sadar, dua sayap raksasa yang berayun di belakang seperti pisau tajam. Tapi, posisi Tang San saat ini bukan di belakangnya, melainkan di belakang dan di atasnya. Jatuh ke samping, mengangkat kaki kirinya dengan gerakan alami dan lancar, itu juga lampu merah yang diisi dengan aura jahat, jatuh dari langit seperti kapak raksasa. Itu adalah roh jahat yang memiliki kemampuan roh tulang kiri, Orca Evil Spirit Hatchet. Tang San sangat menyadari bahwa Anda tidak bisa membiarkan musuh memimpin Anda di sekitar dengan hidung berkelahi. Bahkan jika domain Dead God mungkin membiarkannya menggunakan kemampuan cincin roh, domain Dead God akan ditahan oleh domain pembantai musuh, itu sama sekali bukan hal yang baik baginya. Sangat mungkin akan menyebabkan dia selalu ditekan. Meskipun Seagot Trident tangguh, Slaughter King sangat cepat, memberikan perasaan yang lebih seperti Master Roh tipe Agility Attack. Selama dia mengandalkan kecepatan untuk pertempuran berkeliaran, tidak akan mudah bagi Seagot Trident-nya untuk menunjukkan kekuatannya. Alhasil, ia memilih bertarung seperti ini. Setelah semua, dengan 5 tulang roh, dia memiliki kepercayaan diri penuh. Lampu merah meledak, Blue Silver Domain sudah benar-benar hancur. Menghadapi serangan Tang San, Slaughter King mendengus jijik, mengangkat sayap kirinya, dia benar-benar memblokir serangan target tunggal Tang San yang sangat kuat begitu saja dan terlebih lagi menyapu dia pergi. Berputar 2 kali di udara, dia sekali lagi mengandalkan teleportasi dan hanya berhasil menghindari pengejaran Slaughter King. Lampu merah meledak, Blue Silver Domain sudah benar-benar hancur. Menghadapi serangan Tang San, Slaughter King mendengus jijik, mengangkat sayap kirinya, dia benar-benar memblokir serangan target tunggal Tang San yang sangat kuat begitu saja dan terlebih lagi menyapu dia pergi. Berputar 2 kali di udara, dia sekali lagi mengandalkan teleportasi dan hanya berhasil menghindari pengejaran Slaughter King. Selain Seagot Douluo Bosaiksi, tidak pernah ada orang yang bisa menangkap serangan Tang San ini dengan mudah, terutama serangan yang sangat kuat seperti Orca Evil Spirit Hatchet. Gaga menyerang Raja Pembantaian dengan energi jahat, aku hanya bisa merasa kasihan padamu. Nah, kamu sudah diselimuti di domain pembantaianku. Jika Anda memberi saya penawarnya sekarang, saya masih bisa meninggalkan Anda dengan mayat utuh.
Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Slaughter King tidak mengejar, tetapi malah menatap Tang San dengan tatapan tajam, matanya bahkan lebih fokus pada seagot trident di tangan kanan Tang San. Jelas, dia sangat waspada terhadap senjata ini. Tang San mengalami 2 kemunduran berturut-turut, tetapi ekspresinya masih tidak berubah. Mendengarkan Raja Pembantaian, dia tiba-tiba tersenyum. Dengan itu, kamu seharusnya tidak disebut Raja Pembantai, kamu harus disebut Raja Jahat. Anda benar, energi jahat tentu saja harus dilawan dengan energi keadilan. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa domain pembantaian Anda tidak tertandingi? Sayangnya, level Anda masih terlalu kurang. Biarkan saya menggunakan energi keadilan untuk membantu memurnikan Anda. Anda seharusnya tidak ada di dunia ini. Saat berbicara, Tang San mengangkat seagot trident dan merek seagot trident di dahinya tiba-tiba menjadi cerah. Tidak peduli seberapa kuat domain pemotongan ini, itu masih tidak bisa menghentikannya dari menggunakan kemampuan yang berasal dari para dewa, cahaya seagot. Cahaya keemasan cemerlang berubah menjadi pilar cahaya, bersinar sangat lurus ke bawah pada permata belah ketupat di Trisula. Seketika, alam tanpa batas meledak. Cahaya yang intens bahkan lebih menyilaukan daripada matahari, membuat tubuh Tang San benar-benar keemasan. Pada saat ini, aura bermartabat, surgawi memenuhi seluruh hutan dan bentangan luas sebelumnya dari lampu merah ganas hancur. Apa yang dikatakan Tang San tentang level yang tidak mencukupi, tentu saja tidak berarti bahwa kekuatan Raja Penyembelihan berada di bawah kekuatannya, tetapi bahwa betapapun kuatnya domain pembantaian, itu masih hanya domain dari dunia manusia. Tapi apa yang dimiliki seagot trident ini, adalah cahaya surgawi. Tang San sudah mulai mencari cara untuk mengalahkan Raja Pembantaian sejak dia melihatnya. Tanpa ragu, kemampuan yang dimiliki Raja Penyembeli adalah energi jahat dan kekuatan surgawi seagot jelas merupakan energi yang adil dan terhormat. Menambahkan perbedaan level, inilah mengapa Tang San tidak menggunakan kemampuan serangannya sebelumnya. Kekuatan surgawi dari seagot trident yang menyebar dengan segera memiliki efek menaklukkan yang jahat, hanya menerobos domain pembantaian Raja Pembantaian, dengan bersih menyapu aura jahat di udara. Pada saat yang sama, ini juga pertama kalinya Tang San menggunakan kekuatan seagot trident dalam arti sebenarnya. Melalui koneksi cahaya seagot, semburan informasi mengalir deras ke arahnya dari seagot trident. Tang San sepenuhnya diselimuti oleh cahaya keemasan dari Trisula dan pikirannya dengan panik menyerap informasi yang sampai kepadanya. Hanya pada saat inilah dia benar-benar mengerti betapa kuatnya alat surgawi yang dia dapatkan dari cobaan ke-7. Berbeda dari aliran energi gila yang dirasakan Tang San, ketika bentuk gelap seagot trident berubah menjadi keemasan, ditutupi dengan pola emas yang mempesona, cahaya keemasan yang menyebar dengan hati seagot yang belah ketupat karena pusatnya tenang. Cahaya keemasan lembut dipenuhi dengan rasa bercahaya, seolah-olah itu akan menyembuhkan semua rasa sakit dan juga seperti itu akan membangkitkan kehidupan yang tidak aktif. Namun kelembutan ini masih memiliki ikatan yang keras kepala, untuk mengusir kegelapan. Tidak peduli seberapa kuat domain Slaughter sebelumnya, bahkan menekan dan memaksa kembali Blue Silver Domain Tang San, pada saat ini, di depan kekuatan yang benar-benar surgawi, domain Slaughter yang jahat dengan cepat meleleh seperti es, pecah seperti genteng. Slaughter King benar-benar terbenam dalam cahaya keemasan seagot trident, sedemikian rupa sehingga dia masih mempertahankan posisi sebelumnya dengan kedua tangan terentang, 2 sayap raksasa di punggungnya terbuka, tampak ganas dan jahat. Sekarang, tubuhnya tampak membeku di tempat, bahkan ekspresi jahat di wajahnya membeku. Seolah dipengaruhi oleh sesuatu, Hu Liena sudah merangkak berdiri. Melihat adegan ini, dia buru-buru menutup mulutnya. Jika perasaan yang diberikan Raja Penyembelih yang kejam dan kuat sebelumnya melampaui teror, maka kekuatan yang sekarang diungkapkan Tang San memberinya perasaan yang fantastis dan kompleks. Itu adalah kebahagiaan untuk kekuatan Tang San, tetapi pada saat yang sama juga kesedihan mendalam atas betapa tangguhnya dia. Dia mengerti terlalu baik bahwa permusuhan antara Tang San dan Kekaisaran Roh tidak bisa diselesaikan. Dia hanya akan menjadi musuh Kekaisaran.
Memiliki musuh seperti ini jelas bukan hal yang baik untuk kekaisaran. Jika dia masih berusia 20-an, tetapi sudah memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kekuatan tingkat judul Douluo, maka, dalam 10 tahun, 20 tahun. Seperti apa dia nantinya? Pikiran Juliana sudah dalam kekacauan, kosong memandang Tang San, merasakan cahaya keemasan menghangatkan tubuhnya dan membubarkan rasa takut di hatinya, dia tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi Tang San. Adegan pertempuran itu agak aneh. Kedua belah pihak berdiri di sana tanpa bergerak. Tang San menderita serangan informasi yang luar biasa dari Seagot Trident dan tidak dapat bergerak untuk saat ini. Tapi Seagot Trident juga tampaknya telah bergabung bersama dengannya, menyelimuti tubuhnya dengan energi pertahanan yang aneh. Dan Slaughter King membeku dalam cahaya surgawi yang dipancarkan Seagot Trident, jelas dipengaruhi oleh kekuatan penakluk jahat itu. Tetapi tubuhnya juga membeku di sana, tanpa mengalami perubahan signifikan. Waktu berlalu detik demi detik. Cahaya keemasan di atas tubuh Tang San mulai tumbuh semakin kuat, Seagot Trident di tangannya semakin memancarkan 10.000 sinar, setiap garis sihir di permukaannya menjadi sangat berbeda. Dan pada saat ini, Slaughter King juga akhirnya menunjukkan perubahan. Lampu merah mulai berkeliaran di garis sihir berwarna darah berbentuk pedang di dahinya, secara bertahap tumbuh dari pingsan menjadi lebih intens, kilau merah samar muncul di sekujur tubuhnya, tiba-tiba menghalangi cahaya surgawi dari Seagot Trident. Dan kulit pucat Slaughter King juga mulai berubah, secara bertahap digantikan oleh flus yang tidak sehat. Sayap di punggungnya pecah menjadi serpihan, berubah menjadi abu dan meledak oleh cahaya Seagot. Rambutnya juga berangsur-angsur berubah dari merah menjadi hitam, perubahan yang sama terjadi di matanya pada saat yang bersamaan. Seluruh tubuhnya, hanya satu tempat tetap merah, hanya tanda ajaib di dahinya. Mata Tang San berangsur-angsur pulih kembali kejelasan mereka, tetapi setelah dia bangun, ekspresinya terkejut. Karena dia dengan jelas merasakan bahwa, meskipun Raja Penyembelih di depannya telah menumpahkan warna berdarah, sayapnya hancur, aura yang dipancarkannya masih naik secara geometris, seolah-olah itu akan berlanjut tanpa batas. Lampu merah yang melindungi sekelilingnya mulai meluap keluar, tiba-tiba perlahan mendorong kembali cahaya emas Seagot Trident. Bagaimana mungkin? Ini adalah cahaya menaklukkan jahat Seagot Trident, meskipun ia masih bukan Seagot sejati dan tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya, cahaya surgawi ini masih merupakan kekuatan surgawi yang asli. Itu tiba-tiba tidak dapat memecahkan lampu merah aneh Slaughter King, ini hanya menggunakan semua kekuatan spiritualnya untuk menargetkan tubuh Raja Pembantaian dari segala arah. Tang San akhirnya menemukan perubahan mendasar dalam sifat dasar Raja Pembantaian. Niat membunuhnya bukan hanya tidak dilemahkan oleh cahaya Seagot, tetapi sebaliknya naik secara geometris bersama dengan kekuatannya, namun aura jahat aslinya telah menghilang sepenuhnya. Lampu merah itu secara tak terduga adalah niat membunuh paling murni, bahkan lebih murni dari domain Dead God miliknya. Itu tidak bisa dilanjutkan. Tang San merasakan bahaya besar. Situasi telah melampaui harapannya untuk pertama kalinya. Setelah kekuatan Slaughter King, awalnya tidak di bawah Seadragon Douluo, naik beberapa kali lipat seperti ini, itu bukan sesuatu yang bisa dia tolak. Mengangkat kepala Seagot Trident untuk perlahan-lahan menunjuk ke depan, hingga sejajar dengan tanah, Tang San memberikan teriakan nyaring, sekali lagi menampilkan avatar perak biru, 8 cincin berputar di sekelilingnya, kaki kiri dengan berat melangkah maju, seluruh tubuhnya menembaki Slaughter King seperti panah, pedang panjang Trisula itu menusuk langsung ke dada lawan. Kekuatan roh Tang San mendorong, di tangannya, hanya 108 jin Seagot Trident ke kecepatan tinggi, tetapi berat aktual Trisula adalah 108.000 jin. Pada saat yang sama ketika Tang San mengoperasikan Seagot Trident, pola yang menutupinya berdesir seperti air, dari ujung poros ke ujung bilah terpanjang, ujung bilah memancarkan cahaya keemasan seperti matahari kecil, energi digabung menjadi satu, menyatukan tubuh dan poleam. Meskipun tidak ada teknik untuk dibicarakan, kekuatan rohaninya dan aura Seagot Trident sudah benar-benar menargetkan musuh.
Membangkitkan energi seagot Trident membutuhkan dukungan besar dari cahaya seagot dan kekuatan roh Tang San. Bahkan dengan kekuatan Tang San saat ini, dia masih bisa melakukannya untuk waktu yang sangat singkat. Dia bukan seagot dan menggunakan seagot Trident tidak mudah. Gaya serangan habis-habisan semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dia gunakan paling banyak 3-5 kali saat ini. Sekarang semua kekuatannya dilemparkan ke dalam serangan itu, untuk menyelesaikannya dalam satu pukulan, benar-benar menghilangkan musuh. Tidak peduli seberapa kuat Raja Penyembelih itu, begitu dia dijalankan oleh senjata yang benar-benar surgawi ini, dia tidak akan melarikan diri bahkan jika dia adalah dewa. Namun dalam sekejap Tang San melancarkan serangan, mata Slaughter King tiba-tiba menjadi cerah. Matanya hitam pekat. Fitur-fiturnya juga tampaknya telah berubah. Meskipun dia masih terlihat setengah baya, dia menjadi jauh lebih tampan, semua kejahatan digantikan oleh kesan sehat. Rambut hitam di belakang kepalanya bergerak tanpa angin. Berdiri di sana, dia tidak lagi memiliki bentuk sekilas Slaughter King sebelumnya, tetapi kokoh seperti gunung. Lampu merah keluar dari tangan lebar yang tidak lagi berbentuk cakar, tanpa sedikit pun pengaruh dari penargetan seagot Trident. Pada saat ini, cara yang mengesankan meletus dari tubuhnya sudah sangat sulit untuk dijelaskan. Bayangan palu raksasa diisi dengan niat membunuh yang tak terbatas melintas di belakangnya. Anehnya, setelah palu raksasa itu muncul, itu sangat cepat berubah. Dalam sekejap mata palu itu tampaknya telah meleleh, berubah menjadi pedang raksasa yang panjangnya lebih dari 2 meter. Slaughter King memegang pedang dengan kedua tangan, maju alih-alih mundur, semua lampu merah di sekitarnya melebur menjadi satu kesatuan, pedang berat itu berayun dari bawah dengan kekuatan untuk menghanguskan surga, bertemu dengan seagot Trident dari Tang San. Dari perspektif Juliana, semua yang bisa dilihat adalah cahaya keemasan menyilaukan bertabrakan dengan cahaya berdarah mencolok. Ledakan, warna keemasan dan berdarah menyatu sejenak, lalu langsung meledak. Juliana hanya merasakan energi besar menghantamnya seperti longsoran salju, yang bisa dia lakukan adalah meringkuk sekencang mungkin, mengelilingi dirinya dengan ekor rubah raksasa itu. Saat berikutnya dia diusir seperti kerikil, pergi jauh ke kejauhan. Juliana benar-benar kehilangan kesadaran saat masih di udara, tetapi untungnya, dia masih merilis domain Dead God pada saat yang sama ketika dia diserang dan karenanya menghilangkan hasil terburuk. Fluktuasi energi tidak menyebar terlalu jauh, hanya sekitar 300 meter. Namun dalam kisaran ini, semua tanaman dan batu sepenuhnya lenyap. Bukan karena mereka berubah menjadi abu, tetapi bahwa mereka menghilang menjadi nol. Di tanah muncul kawah berdiameter 300 meter, lebih dari 100 meter. Cahaya keemasan melesat keluar dari kawah seperti seekor naga keliling. Sinar keemasan cahaya meredup saat terbang dan saat mencapai titik tertinggi itu sudah benar-benar hitam. Namun demikian, ketika mendarat di sebelah kawah, itu masih sekali lagi menyebabkan ledakan keras, menenggelamkan seluruh 10 meter ke tanah sebelum berhenti. Tidak ada awan debu, pemandangan di dalam kawah 100 meter sangat jelas. Sosok emas telah menjadi gelap, tetapi sinar merah itu masih kuat. Pada saat seagot Trident tersingkir, tubuh Tang San terlempar ke dinding di belakangnya. Bahkan batu yang kokoh tidak bisa menghentikannya dan dia akhirnya beristirahat di lubang sedalam 5 meter. Tapi dia masih dengan marah memuntahkan darah, 5 viscera dan 6 ususnya tampak busuk. Kekuatan roh dan kekuatan spiritualnya sama-sama mengalami penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dia harus menggambarkan perasaan tabrakan, maka itu akan seperti pertarungan dengan seagot Douluo Bosaiksi sebelum dia mendapatkan seagot Trident. Perasaan sepersekian detik, seagot Trident bertemu dengan pedang berat lawan jelas dicap dalam benak Tang San. Dia tidak merasakan efek apapun dari berat seagot Trident, sebaliknya kekuatan ledakan lawan telah jauh melampaui miliknya. Cahaya merah darah dari energi pembantaian yang diisi dengan niat membunuh yang paling murni sama sekali tidak kalah dengan cahaya seagot miliknya, sedemikian rupa sehingga cahaya sigatnya bahkan telah ditekan secara komprehensif pada saat tabrakan.
Serangan kekuatan penuhnya dengan mudah dipukuli oleh serangan langit lawan yang menghanguskan, dan yang terjadi pada musuh adalah dia tenggelam ke tanah hingga berlutut. Lubang besar itu disebabkan oleh kekuatan Tang San dan Raja Slaughter yang secara bersamaan menangkal energi ledakan dari Trisula dan pedang panjang yang bertabrakan. Hanya dalam satu pertukaran, Tang San sudah benar-benar dikalahkan, bahkan dia kehilangan kendali atas seagot trident. Sejak dia mulai menumbuhkan kekuatan roh sebagai seorang anak, Tang San tidak pernah mengalami kekalahan telak. Bahkan saat Xiao Wu mengorbankan dirinya, dia dikelilingi dan dikepung oleh banyak musuh. Tetapi Slaughter King hanya satu orang, tetapi masih mengalahkan alat surgawinya. Tang San benar-benar tidak dapat memahami bagaimana Raja Pembantaian, yang sebelumnya berada dalam perhitungannya, secara tak terduga telah tumbuh begitu kuat setelah diselimuti cahaya seagot, begitu kuat sehingga dia pada dasarnya tidak bisa melawannya. Bukan hanya kekuatan rohnya yang kuat, ada juga pedang di tangannya. Karena Tang San percaya bahwa seagot Douluo Bosaiksi tidak dapat memblokir serangan habis-habisannya semudah ini. Tapi Raja Pembantaian ini bukan hanya tidak lebih lemah dari Bosaiksi, pedang yang dipegangnya juga tampaknya tidak kalah dengan seagot tridentnya. Itu sebabnya dia dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Hanya, meskipun dia terluka parah, Tang San entah bagaimana merasa bahwa lawannya jelas bisa menggunakan serangan yang lebih kuat, tetapi Raja Pembantaian tampaknya akhirnya menahan diri, tanpa membiarkan energi pedang memotongnya. Kalau tidak, dia mungkin sudah dipenggal. Selalu orang yang sepenuhnya menghitung pertempuran, pikiran Tang San sekarang dalam kekacauan. Dia bisa menerima rasa sakit fisik, tetapi rasa kekalahan yang tulus dan ketidakmampuan untuk bersaing sangat menyakitkan. Dia tidak pernah merasa seperti ini, bahkan terhadap lawan-lawannya yang paling tangguh, dia masih bisa memikirkan cara terbaik untuk menghadapi mereka. Namun kekuatan Slaughter King yang tiba-tiba meledak, serta situasi saat ini, membuatnya merasa putus asa. Sudah tidak ada artinya untuk menyesal. Satu-satunya pemikiran dalam benak Tang San saat ini adalah bagaimana menyelamatkan Xiao Wu setelah dia terbunuh. Mungkin dia entah bagaimana bisa membantu Xiao Wu menyelesaikan kebangkitan di dalam Wishful 100 Reasures Purse sementara dia terbunuh. Bagaimanapun, kekuatan sejatinya telah lama mencapai level judul Douluo. Sama seperti pikiran Tang San dalam kekacauan, suara Slaughter King bergema. Ini adalah kekuatan seagot, mengapa Anda memiliki seagot trident? Apakah Anda kenal Bosaiksi? Suaranya telah mengalami perubahan yang sangat besar dibandingkan sebelumnya, tidak lagi tajam atau ganas. Itu menjadi berat dengan bertambahnya usia dan suara yang awalnya tidak seperti seorang pria parubaya adalah suara seorang penatua yang bermartabat. Bagaimanapun, Tang San adalah orang yang cerdas. Meskipun dia telah menderita pukulan yang sangat besar, mendengar perubahan suara Slaughter King, hatinya yang putus asa dipenuhi dengan harapan. Melepaskan kekuatan rohnya, dia mendorong dirinya bebas dari batu di sekitarnya. Ketika dia melangkah keluar ke lubang yang dalam, dia sekali lagi memuntahkan seteguk darah karena pengerahan tenaga dan luka-lukanya. Tapi dia masih langsung berdiri tegak. Dia tidak akan pernah melupakan apa yang pernah diajarkan ayahnya. Slaughter King benar-benar berbeda dari sebelumnya. Meskipun seluruh tubuhnya masih diselimuti cahaya berdarah, matanya menjadi sangat cerah. Menatap secara mendalam pada Tang San, ekspresi di matanya bijaksana dan agak rumit. Rasanya seperti terbangun dari mimpi. Kamu kenal senior Bosaiksi juga? Tang San bertanya dengan ragu. Dia tidak punya rencana untuk berlari. Kekuatan pria di depannya tidak sedikit pun di bawah Bosaiksi dan pedang berat di tangannya bahkan lebih hebat daripada senjata apapun yang dimiliki Bosaiksi. Tidak mungkin untuk melarikan diri bahkan dengan efek persembunyian Fasi Barrier. Kesedihan mendalam muncul di mata Raja Pembantaian. Bertahun-tahun yang lalu, bahkan saya tidak tahu berapa banyak. Apakah dia masih sehat? Tang San berkata dengan samar. Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan seberapa baik dia. Siapa kamu? Siapa saya? Siapa saya? Hahaha. Raja Pembantai tiba-tiba menghadap ke langit dan tertawa keras. Tapi di dalam tawa, ekspresinya masih sangat menderita,
dua air mata darah mengalir dari sudut matanya. Apakah saya menang atau kalah? Sejauh yang saya ketahui, tidak ada lagi makna untuk apapun. Apakah saya salah? Apakah saya benar? Dekade seperti mimpi. Saya jatuh ke dalam dosa seperti itu. Asura yang dilakukan dengan baik. Pada akhirnya saya masih tidak bisa melewati persidangan Anda. Tidak ada benar atau salah, mungkin sudah saatnya dan takdir. Fluktuasi energi liar membuat segala sesuatu di sekitarnya bergetar. Pedang berat di tangan Slaughter King juga terus-menerus dipenuhi dengan cahaya berdarah. Tang San hanya berdiri di sana, diam-diam mengawasinya. Dia samar-samar mengerti bahwa ada perbedaan besar antara Raja Pembantaian ini dan Raja yang sepenuhnya berwarna darah dari sebelumnya. Rupanya, saat ini dia yang asli. Tapi dia masih tidak bisa menebak apa yang terjadi. Setelah waktu yang sangat lama, Raja Pembantaian akhirnya tenang. Air mata berdarah berhenti jatuh dan matanya sekali lagi menjadi fokus. Menilai dari seagot trident yang Anda miliki dan bahwa Anda memiliki kapabilitas seagot slide, Anda harus menjadi seagot yang dipilih. Tang San tidak bisa dengan mudah menyembunyikannya dan mengangguk. The Slaughter King berkata dengan samar. Sayangnya, kamu masih bukan seagot yang sebenarnya, kalau tidak aku yang akan dikalahkan sekarang. Manusia menjadi dewa, saya telah berdiri di langkah yang sulit ini selama beberapa dekade, tetapi masih belum bisa menerimanya dan juga mustahil bagi saya untuk mengambilnya. Nah, terima kasih. Terima kasih. Tang San tampak agak bingung pada Slaughter King. Slaughter King berkata dengan acuh tak acuh. Jika bukan karena cahaya sigatmu, mustahil bagi sifat sejatiku untuk bangun. Aku akan selalu menjadi darah merah jahat yang hilang, dikendalikan oleh kejahatan. Adalah cahaya seagot Anda yang memungkinkan saya membebaskan diri dari sangkar itu dan juga menyelesaikan formulir dewa ini. Bahkan jika sudah terlambat, untuk bisa merasakan kekuatan setingkat dewa, dihitung sebagai setengah memenuhi harapan hidupku. Sementara dia berbicara, lampu merah di tangannya menghilang dan pedang berat itu juga berubah menjadi garis merah darah dan secara bertahap menghilang ke telapak tangannya. Tidakkah kamu sangat penasaran tentang bagaimana aku bisa mengalami perubahan besar sebelumnya? Andalah yang menyelamatkan saya dari penjara itu. Tidak masalah jika aku memberitahumu. Dalam beberapa hal, kita sebenarnya jenis yang sama. Slaughter King berbicara dengan tenang, suasana hatinya sepertinya sudah tenang. Silakan bicara, senior. Tang San bertanya dengan tenang. The Slaughter King berkata, alasan aku mengatakan kita adalah jenis yang sama, adalah karena kita berdua dipilih oleh para dewa, hanya dipilih oleh yang berbeda. Orang yang memilih Anda adalah seagot, dewa lautan. Dan orang yang memilih saya, adalah dewa kejahatan, juga dikenal sebagai dewa pembantaian. Dan nama aslinya adalah Asura. Saat itu, karena sebuah janji, aku mengerahkan semua upayaku untuk menjadi dewa. Tetapi, menjadi dewa masih jauh, terlalu sulit. Hanya kekuatan ribuan tahun kepercayaan yang terkumpul yang dapat membantu tubuh fisik kekuatan tingkat puncak menjadi dewa. Ribuan tahun adalah waktu yang terlalu lama bagi saya, siapa yang bisa memastikan berapa lama mereka bisa hidup? Rebut setiap menit. Karena itu, saya memilih jalan lain, untuk melihat untuk mewarisi posisi dewa. Dunia ini awalnya memiliki banyak dewa, tetapi hanya dewa utama sejati yang bisa meninggalkan niat surgawi mereka ketika mereka melampaui dunia ini, untuk mencari penggantinya. Seperti seagot yang memilihmu dan dewa cahaya dari Spirit Hall. Menemukan niat surgawi yang ditinggalkan oleh para dewa begitu sulit, bahkan jika saya pada waktu itu diakui sangat berbakat, masih sangat sulit untuk menemukan petunjuk. Sampai saya tiba di Slaughter City dan akhirnya menemukan nafas dewa. Itu Asura. Dunia ini sebenarnya memiliki dua dewa kejahatan. Satu adalah dewa yang bertanggung jawab atas pembantaian, Asura dan yang lainnya memerintah keinginan jahat, raksasa. Kota kebobrokan adalah sisa yang mereka tinggalkan di dunia ini ketika mereka melampaui. Asura dan raksasa bukanlah keberadaan kembar, tetapi lebih seperti musuh abadi. Asura mengendalikan energi pembantaian yang paling murni, tetapi apa yang raksasa kendalikan, adalah kekuatan kejahatan.
Hanya dengan saling menentang satu sama lain maka dunia tidak akan jatuh ke dalam kekacauan. Saat itu saya pikir saya menemukan kursi surgawi Asura dan saya segera bersemangat. Asura juga menyetujui kekuatan dan kemampuanku dan memberiku ujian Asura. Beberapa yang pertama sangat mudah diselesaikan, setelah semua, saat itu aku sudah mencapai puncak dari Tuan Roh Manusia. Saya masih ingat betapa senangnya saya saat itu. Menjadi dewa adalah janji yang telah kubuat untuk seseorang dan hanya dengan berhasil aku berhak untuk menemukannya dan akhirnya bisa bersama dengannya. Tapi dalam cobaan berikutnya, saya secara bertahap kehilangan diri. Ketika saya berhadapan dengan Raja Kelelawar 9 darah merah berkepala merah, hati saya sudah rusak oleh kejahatan. Obsesi jahat membuat saya terbuka dan langsung memblokir hati saya. Tubuhku menjadi pembawa parasit darah merah 9 kepala Raja Kelelawar, menjadi Raja Pembantaian yang kamu lihat sebelumnya. Hanya ketika aku baru saja terbangun barulah aku mengerti bahwa apa yang aku terima saat itu bukanlah ujian Asura yang murni. Napas raksasa tercampur ke dalam persidangan itu. Jelas, kembali ketika raksasa melampaui, agar tidak membiarkan penggantinya digagalkan oleh Asura lagi, secara khusus mengganggu niat surgawi Asura dan mengubahnya menjadi bentuk kota pembantaian. Apa yang awalnya merupakan dunia pembantaian, menjadi tempat kebobrokan dan kejahatan. Niat surgawi Asura terus-menerus terkorosi, tercemar dengan kotoran yang tak terhitung jumlahnya. Itu juga karena ini aku terganggu oleh niat surgawi raksasa dan tidak bisa menyelesaikan ujian Asura dan benar-benar jatuh ke obsesi jahat, parasitiset oleh Raja Kelelawar 9 kepala merah darah merah. Selama bertahun-tahun, Raja Kelelawar 9 kepala merah darah terus-menerus merusakku, untuk benar-benar mengambil alih tubuhku dan menyerap semua energiku. Tetapi hati asli saya masih selalu ada, terus-menerus berjuang untuk mengendalikan tubuh saya. Sampai saat ini, dengan bantuan cahaya seagot Anda, saya akhirnya berhasil menembus blok dan menggunakan aura suci cahaya seagot untuk mengusir obsesi jahat yang ditinggalkan raksasa dalam niat surgawi Asura, dengan demikian melewati cobaan ke-8 Asura, yang menghasilkan persetujuan pedang Asura suci. Sayangnya, ini semua sudah terlambat, sudah terlambat. Pada saat ini, Tang San tiba-tiba berbicara. Senior, orang yang kau janjikan, bukankah senior seagot Douluo Bo Saiksi? Slaughter King telah tenggelam dalam kenangan penderitaannya selama bertahun-tahun ini dan sekarang setelah dia mendengar pertanyaan Tang San, dia tidak bisa tidak terganggu. Bagaimana kamu tahu? Jangan bilang dia bilang itu padamu. Teka-teki di hatinya akhirnya dibatalkan, Tang San tidak langsung menjawab Raja Pembantaian, tetapi mengangkat tangan kirinya. Tonton. Cahaya hitam bergegas keluar. Agar tidak membangkitkan kewaspadaan Raja Penyembelihan, Tang San sengaja memperlambat kecepatan kondensasi kekuatan roh. Terdampar demi helai, cahaya hitam berangsur-angsur terbentuk di tangan kirinya, sampai dia dengan kuat memegang Clear Sky Hammer yang diukir dengan tulisan Domain Dead God. Tatapan Slaughter King membeku, melihat Clear Sky Hammer yang dipegang Tang San. Cahaya berdarah berfluktuasi hebat di sekelilingnya, membuat Tang San tanpa sadar mundur beberapa langkah sebelum menangkap keseimbangannya. Kamu, Clear Sky. Murid sekolah. Kamu, Yang, putra. Suara Slaughter King bergetar, air mata berdarah terus-menerus mengalir dari mata hitamnya, membuat wajahnya terlihat sedikit garang. Tang San berkata dengan hormat. Ayah saya adalah Tang Hao. Senior, kamu, Tang Hao, jadi kamu putra Haur. Ini benar-benar sudah lama, bahkan Haur sudah memiliki putra sebesar ini. Bagus, kamu sangat bagus. Sangat bagus, anak, aku dipanggil Tang Chen. Saat dia berbicara, cahaya hitam bergegas ke tangannya dan palu besar yang sepenuhnya ditutupi dengan garis-garis emas gelap muncul di tangan Tang Chen. Meskipun bentuk palu itu sangat berbeda dari Clear Sky Hammer milik Tang San, aura Clear Sky Hammer asli tidak ada artinya. Itu adalah roh warisan yang unik dari Clear Sky School dan juga bentuk puncak dari roh yang unik. Melihat Clear Sky Hammer yang solid itu, Tang San tidak ragu-ragu, berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, membungkuk, tersedak dengan emosi. Kakek yang hebat.
Saat ini dia juga sangat emosional, dia tidak pernah berharap Raja Pembantaian di kota pembantaian itu benar-benar menjadi kakek buyutnya. Keputusasaan dan rasa sakit di hatinya sekarang benar-benar lenyap, kilasan pemahaman menembus keraguannya. Iya nih, kakek buyutnya juga sama-sama memiliki alat surgawi sejati dan budidayanya jauh lebih tinggi daripada miliknya, apa yang memalukan tentang dikalahkan oleh kakek buyutnya sendiri. Mampu secara tidak sengaja membantu kakek buyutnya kembali ke akal sehatnya membuat Tang San liar dengan sukacita. Pada saat ini ketika kekuatan sangat dibutuhkan, jika dia bisa memiliki kakek buyutnya untuk memimpin, tidak hanya tidak akan ada masalah dengan kemunculan kembali Clear Sky School, para Master Roh Dua Kekaisaran Besar juga akan memiliki karakter utama. Siapa di dunia yang bisa memiliki prestise kakek buyutnya? Sebagai mantan pemimpin sekte dari sekte nomor 1 dunia, pangkat 99, setengah dewa puncak Douluo, kekuatan tangguh macam apa itu? Bangun, cepat bangun, anak yang baik, biarkan kakek buyut memperhatikan Anda. Tang Chen ingin melangkah maju dan membantu Tang San naik, tetapi ketika cahaya berdarah di sekelilingnya ada di depan Tang San, kesedihan yang hebat melintas di matanya dan dia hanya mengulurkan tangannya, tanpa menyentuhnya. Karena kepala Tang San diturunkan, dia tidak melihat ekspresi di mata Tang Chen. Kakek buyut, kamu harus memberikan keadilan untuk ayahku. Tang San membungkuk sekali lagi. Tang Chen berkata heran, bangun dulu, ayahmu, apa yang terjadi dengan Haur? Dia adalah orang yang paling menjanjikan untuk mewarisi warisan saya, jangan bilang dia bukan kepala Clear Sky School sekarang. Saya telah terperangkap di Slaughter City selama beberapa dekade dan saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di luar. Saya memiliki kesan yang samar-samar bahwa aura ayahmu muncul di dekat saya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan secara terperinci. Tang San mengerti. Apa yang dikatakan Tang Chen tentang merasakan aura ayahnya seharusnya ketika ayahnya berjalan di jalan neraka dan mendapatkan domain Dead God. Hanya sayangnya, kakek buyut dan cicit tidak saling mengenali. Segera, ia berbicara tentang acara Clear Sky School selama bertahun-tahun ini secara terperinci, cinta ayah dan ibunya, penganiayaan Spirit Hall, pengusiran sekte, pemeteraian sekte, serta retret Clear Sky School saat ini, tanpa kehilangan detail. Tang Chen adalah kakek buyut Tang San, master sekte Tang generasi terakhir-terakhir, kekuatan pribadinya bahkan di atas seagot Douluo Bosaiksi dan sekarang bahkan lebih mewarisi sebagian dari kekuatan surgawi Asura. Berbeda dari dia memiliki dukungan kekuatan roh peringkat 99, mungkin Master Roh nomor 1 hidup. Dengan dukungan kakek buyutnya, Tang San sangat percaya bahwa, apakah sekolah langit jelas atau kekuatan besar di zaman itu, tidak ada yang akan sesulit yang dihadapi. Mendengarkan Tang San, ekspresi Tang Chen semakin jelek. Setiap kali dia mengubah ekspresi, suasananya akan membuat suara seolah-olah hancur. Balai roh yang bagus dan bagus sekali. Qian Daoliu yang dilakukan dengan baik. Kakekmu, idiot itu. Metode apa yang secara diam-diam bertahan? Cahaya berdarah melonjak, berfluktuasi kacau. Tang San samar-samar bisa melihat gumpalan darah terus-menerus berkedip di bawah kulit kakek buyutnya. Haur sebenarnya berakhir seperti itu. Anak itu, sungguh bodoh. Tang Chen menangis, tetapi air matanya masih berwarna darah. Kakek buyut, jangan sedih. Yang paling penting bagi kami saat ini adalah bagaimana membiarkan Clear Sky School kembali ke dunia Master Roh dan menghancurkan ambisi Balai Roh, dengan tuntas merampas mereka. Musuh-musuh orang tua saya yang tidak dapat didamaikan, saya tidak bisa beristirahat kecuali mereka sepenuhnya dimusnahkan. Tang Chen menyaksikan Tang San dengan linglung untuk waktu yang lama tanpa mengatakan apa-apa. Tang San menatapnya dengan sungguh-sungguh. Dalam benaknya, dengan kakek buyutnya yang mengetahui peristiwa sekte itu, ia pasti akan kembali untuk membereskan segala sesuatunya. Namun cahaya di mata Tang Chen secara bertahap redup. Sambil mendesah dalam-dalam, dia menggelengkan kepalanya, dengan pahit menutup matanya. Keadaan sekte adalah tanggung jawab saya. Tapi, aku tidak bisa kembali ke sekte bersamamu. Anak, Anda berusia 20-an sekarang.
Berapa banyak uji coba seagot yang telah Anda lewati? Tang San tampak agak bingung pada Tang Chen. Kakek buyut, aku sudah melewati persidangan ke-7. Tang Chen berkata, dengan kata lain, begitu saatnya untuk uji coba ke-9, Anda akan kembali ke Pulau Seagot. Tang San mengangguk. Iya nih. Tang Chen mengulurkan tangannya ke mantelnya dan mengambil palu emas kecil. Setiap ujung palu kecil dihiasi dengan permata hitam, tampak sangat halus. Nak, ini untukmu. Ini token saya. Itu juga merupakan tanda dari kepala penatua Clear Sky School kami. Dengan itu, semua tetua akan mendengarkan Anda dan Anda akan berhak untuk memberhentikan Master Sekte dan memutuskan semua masalah utama Sekte. Anda masih belum mencapai usia 20-an, tetapi sebenarnya Anda telah mencapai 8 dering dan bahkan telah melewati 7 uji coba seagot. Meskipun saya bangga pada saat itu, saya masih jauh di belakang Anda di usia Anda sekarang. Anak yang baik, aku bangga padamu dan kau juga kebanggaan dari Clear Sky School kami. Saya menyerahkan masa depan Clear Sky School kepada Anda. Saat Anda akan mengikuti uji coba ke-9 Seagot dan kembali ke Pulau Seagot, saya akan menunggu Anda di sana. Aku berhutang banyak pada Bos Saixi, terlalu banyak, aku tidak bisa menepati janjiku padanya, tapi aku masih akan pergi menemuinya. Berbicara, dia melemparkan palu emas kecil itu ke Tang San. Tiba-tiba melompat, dia naik ke langit seperti burung merah darah raksasa, langsung berubah menjadi meteor merah darah dan menghilang dari pandangan Tang San. Tang San menatap ke arah kakek buyutnya. Kenapa kakek buyutnya pergi begitu saja? Mungkinkah Seagot Douluo Bos Saixi bahkan lebih penting baginya daripada sekte? Tidak, tentu saja tidak. Ketika dia pergi, dia jelas memiliki ekspresi yang menyakitkan, jelas benar-benar tidak mau melepaskan sekte itu. Tapi dia masih pergi, ini hanya. Tang San memikirkannya, tetapi masih tidak bisa mengetahui apa yang terjadi. Tapi apapun yang dikatakan, penampilan kakek buyutnya adalah hal yang baik. Bahkan jika orang tua itu pergi untuk menemukan Bos Saixi sekarang, dia masih akan kembali suatu hari. Bukankah dia mengatakan akan menunggunya di Pulau Seagot? Memikirkan hal ini, Tang San perlahan-lahan menjadi tenang. Menempatkan palu emas kecil yang berharga dan berat itu di jembatan 24 Moonlit, dia melompat dan mendarat di tempat Seagot Trident jatuh. Sepenuhnya menggunakan controlling crane catching dragon, Trisula ditarik keluar dari tanah. Dengan hati-hati menyekat tanah, Tang San berpikir, oh, Trisula, ini semua salahku, aku tidak cukup kuat untukmu. Aku pasti akan bergegas dan menjadi Seagot sejati dan membiarkanmu bersinar dengan kemegahanmu yang semestinya. Bagaimana dengan Bu Liena? Tang San sekarang mengingat haul roh kudus perempuan itu. Kekuatan spiritualnya menyebar seperti jaring, membawanya untuk memakai Bu Liena jatuh. Bu Liena sudah tidak sadarkan diri, pakaiannya rusak di beberapa tempat dan memperlihatkan kulit putih di dalamnya. Meskipun dia pernah melihatnya sekali sebelumnya, Tang San masih tidak bisa menahan jantungnya untuk berhenti berdetak. Hu Liena adalah yang paling menawan di antara semua wanita yang dia temui. Dia tidak menyentuhnya dengan tangannya, seberkas Seagot Slide malah meluncur keluar dari dahinya, jatuh ke Hu Liena. Meskipun Seagot Slide tidak memiliki teknik penyembuhan langsung, di bawah kendalinya itu bisa mempotensi seseorang, mempercepat pemulihan. Semakin dia menggunakannya, Tang San semakin akrab dengan keajaiban cahaya Seagot. Diselimuti oleh cahaya keemasan, Hu Liena secara bertahap diaduk. Luka fisiknya tidak terlalu serius, sebelum dia pingsan. Dengan bantuan cahaya Seagot, dalam beberapa saat saja, dia kembali sadar. Membuka matanya dan pertama kali menemukan Tang San di depannya, Hu Liena menghela nafas panjang. Kamu membunuhnya. Wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan gembira. Ketika dia berjuang di Slaughter Domain sebelumnya, melihat bawahan di sisinya mati satu persatu, hatinya sudah dipenuhi dengan keputusasaan. Ketika dia putus asa, hanya satu sosok muncul di benaknya, dia dengan sangat berharap itu, bahkan jika dia hanya melihat dia sekali sebelum dia meninggal, dia masih akan puas. Dan saat itu, dia benar-benar muncul, diliputi cahaya keemasan surgawi, seperti dewa yang turun.
Dibandingkan dengan sebelumnya, dia bahkan lebih prajurit dan juga memiliki pesona yang matang. Mengangkat tangannya, dia telah menghentikan musuh, menyelamatkannya di saat krisis yang paling dalam. Apa yang bisa lebih sempurna dari itu? Meskipun Juliana tidak pernah membayangkan bertemu lagi dalam keadaan seperti itu, dengan dia tampak menyelamatkannya sekali lagi, hati Juliana hanya memiliki perasaan bahagia dan kepuasan. Meskipun dia tahu hati pria ini tidak tertuju padanya, itu masih tidak penting saat ini. Tang San mengangguk dengan acuh tak acuh. Lebih atau kurang, mengatakan bahwa dia telah membunuh Slaughter King tidaklah salah. Juliana berusaha berdiri. Tiba-tiba menemukan pakaiannya yang compang-camping, wajahnya memerah. Dengan cepat berbalik, dia dengan cepat mengeluarkan jubah dari alat roh pribadinya dan menutupi dirinya. Terima kasih, kamu menyelamatkan aku lagi. Juliana berkata agak malu-malu. Tang San tersenyum dengan tenang. Bukan apa-apa, aku kebetulan ada di sekitar. Selain itu, bahkan jika saya tidak bertemu dengannya kali ini, dia masih akan datang untuk menemukan saya. Berbalik, wajah Juliana agak memerah, berbicara dengan suara rendah. Terakhir kali di hutan besar Stardow. Tang San merengut. Tidak perlu menyebutkannya, aku akan melunasi hutang itu dengan kekaisaran rohmu. Juliana menghela nafas. Aku tahu, akan sangat sulit untuk menyelesaikan kebencian ini. Tapi, Tang San, jika suatu hari kau mengalahkan kekaisaran roh kita, tidak bisakah kau tidak membunuh guruku? Dia sebenarnya juga seseorang yang malang. Tang San mencibir. Sangat disayangkan. Sebagai Paus Agung Spirit Hall dan sekarang sebagai Kaisar Roh, di mana menurut Anda dia tidak beruntung? Bahkan jika dia benar-benar, bisakah dia meletakkan rasa sakitnya sendiri pada orang lain? Jika dia tidak mengirimmu ke Stardow Forest, akankah kita bertarung? Apakah Xiao Wu akan dikorbankan karena bangsamu? Jangan bilang apa-apa, saya tahu, Anda memiliki niat baik. Jika hari itu benar-benar datang, aku tidak akan membunuhmu, tetapi Bibi Dong harus mati. Jika Anda tidak ingin melihat pemandangan itu dengan mata kepala Anda sendiri, maka tinggalkan Spirit Empire sebelum itu. Juliana memandang Tang San dengan tak bernyawa, tepi matanya sedikit merah. Juliana memandang Tang San dengan tak bernyawa, tepi matanya sedikit merah. Tang San, apakah Anda benar-benar percaya kedua kerajaan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Kekaisaran Roh? Kaulah yang harus pergi. Bukankah Anda selalu hilang selama bertahun-tahun? Mengapa Anda harus kembali ke benua? Saya mengerti bahwa Anda berdedikasi. Tapi, Kekaisaran Roh kita benar-benar bukan sesuatu yang bisa kau lawan sendirian. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda mencapai tingkat kekuatan ini, tetapi jadi bagaimana bahkan jika Anda menjadi judul Douluo? Anda hanya satu orang, tetapi Anda menghadapi puluhan ribu penguasa roh Kekaisaran Roh, Tuan Roh dari dua kerajaan besar yang ditambahkan bersama masih belum sepertiga dari kita. Selama Kekaisaran kita selesai mengkonsolidasikan provinsi, hari ketika pasukan bersatu, adalah saat kedua kerajaan besar dihancurkan. Jangan bilang kamu yakin kamu bisa melawan seluruh benua dengan kekuatanmu sendiri. Tang San berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada artinya bagi kita untuk membicarakan ini sekarang. Karena kamu baik-baik saja, aku akan pergi. Lain kali kita bertemu, kita mungkin menjadi musuh di medan perang. Selamat tinggal. Berbicara, Tang San memegang seagot trident dan berbalik untuk pergi. Tunggu. Juliana dengan penuh semangat berteriak, matanya yang indah dipenuhi dengan kesedihan. Bertahun-tahun telah berlalu, jadi mengapa dia tidak bisa menerima perasaan Yan? Bahkan jika dia sendiri tidak mau mengakuinya, dia mengerti dengan sangat jelas bahwa itu karena lelaki ini. Sepanjang hidupnya dia tidak pernah bisa melupakan pengalaman berjalan di jalan neraka saat itu dan apalagi melupakan auranya. Cinta terkadang buta. Dia dan Tang San telah bersama untuk waktu yang sangat singkat, tetapi perasaan yang terukir di tulangnya adalah sesuatu yang belum pernah Yan bisa berikan padanya sejak kecil sampai sekarang. Dia juga berusaha melupakannya, tetapi suara dan senyumnya pada dasarnya tidak bisa dikeluarkan dari hatinya.
Sekarang melihat pria hatinya memperlakukannya dengan dingin, bagaimana mungkin dia tidak menderita? Apalagi itu, Tang San menjawab tanpa menoleh. Hu Liena bertanya dengan agak lemah. Tidak bisakah kau memberitahuku, kemana kamu pergi? Tang San berkata dengan acuh tak acuh. Mengapa? Apakah Anda berencana untuk mengirim pasukan roh kerajaan setelah saya? Kamu tahu aku tidak akan melakukannya. Teriak Hu Liena agak gelisah, air mata sudah mengalir tak terkendali. Dia tidak tahan dengan tuduhannya. Tang San menoleh dengan tajam, matanya melepaskan kilatan yang tajam. Hu Liena, ingatlah bahwa kita bukan teman, tetapi musuh. Selama kamu masih di Spirit Empire, hubungan ini tidak akan berubah. Saya tidak menyelamatkan Anda hari ini, saya hanya membela diri. Segala sesuatu yang terjadi pada Anda dan saya sebelum berhenti pada titik ini, selanjutnya, kami hanya musuh. Saat berbicara, Tang San membalikkan seagot trident di tangannya, tepian lebar melesat keluar dan segera membentuk alur yang dalam di tanah, memisahkan keduanya. Menggambar batas di bumi, Trisula tampaknya telah memotong hati Hu Liena. Wajahnya berubah pucat pasi dan tanpa sadar dia terhuyung mundur beberapa langkah, hampir jatuh ke tanah, bibirnya bergetar. Kamu, Tang San tidak menatapnya lagi, berbalik dan melompat, terbang ke kejauhan. Tepat pada saat ini, Hu Liena tiba-tiba kehabisan kekuatannya untuk berteriak. Tang San, kemanapun kamu pergi, sama sekali tidak pergi ke hutan besar Stardow, guruku membawa 6 tetua di sana untuk berburu binatang buas. Tidak peduli bagaimana dia memperlakukannya, hati Hu Liena masih memiliki perasaan yang tak terpisahkan. Sudah tinggi di udara, Tang San berhenti sejenak, tetapi dia segera mempercepat sekali lagi, dalam sekejap mata menghilang dari pandangan Hu Liena. Hu Liena tidak bisa menahan lagi, jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, mengeluarkan seteguk darah, ekspresi sedih di wajahnya yang menawan. Terbang di langit, hati Tang San juga tidak tenang. Kata-kata terakhir Hu Liena mengejutkannya. Bibi Dong telah memimpin 6 tetua kekaisaran roh untuk Stardow Great Forest, tidak perlu mempertanyakan motifnya. Selain Raja Hutan, Titan Giant APR Ming dan Sky Blue Bill Python Daming, apalagi yang bisa membuat Spirit Emperor memimpin 6 judul Douluo untuk menyerang. Dengan kampanye dengan barisan yang begitu hebat, akan sangat sulit bagi Daming dan Erming untuk melarikan diri. Bahkan jika Stardow Great Forest adalah domain mereka, pasukan yang dikirim kerajaan kekaisaran terlalu kuat. Adapun sikap Tang San terhadap Hu Liena, dia melakukannya dengan sengaja. Seperti yang dia katakan, dia dan Hu Liena hanya bisa menjadi musuh. Dengan kecerdasannya, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bagaimana perasaan Hu Liena untuknya? Tapi bagaimana dia bisa menerimanya? Hatinya sudah lama tidak memiliki ruang untuk dua wanita, bahkan jika kesannya tentang Hu Liena cukup bagus, dia benar-benar tidak ingin memberikan kamarnya untuk bermimpi, jadi dia berbicara tanpa perasaan. Sebaliknya, dithering akan menyebabkan kekacauan, ini adalah sesuatu yang sangat dipahami Tang San, jadi dia dengan tegas menarik garis batas antara dunia dia dan dunia Hu Liena dan juga memutuskan kesan bagus yang dia miliki tentangnya. Kalau tidak, haruskah dia tidak menyerang jika dia menghadapi Hu Liena ketika dia menghadapi kekaisaran roh nanti? Karena tidak mungkin untuk bersama, dia mungkin juga dengan kuat menyelesaikan masalah ini, untuk menghindari diganggu lagi. Saat ia terbang, Tang San membawa Xiao Wu kembali dari Wishful 100 Reassurance Purse, pada saat yang sama menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membangunkan jiwa Xiao Wu dari tidurnya di cincin roh dan tulang roh, memberitahunya apa yang dikatakan Hu Liena barusan. Mendengarkan penjelasan Tang San, Xiao Wu langsung khawatir. Dia, kalau begitu ayo cepat. Daming dan Erming dalam bahaya. Bibi Dong pasti memburu mereka untuk cincin dan tulang roh mereka. Kita harus bergegas dan menyelamatkan mereka. Terima kasih sudah menonton, lanjut ke video selanjutnya.